Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Kita awali doa dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita masuk surat baru ya, surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min
إلا ولها كتاب معلوم من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين تينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ذكرى وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين شيع الأولين وما تأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Oke, sampai ayat 11 dulu ya. Ya, diminum dulu Pak kopinya biar nggak ngantuk. Aduh, kalau baca Quran biasanya ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Hanya Allah yang mengetahui maksud sebenarnya dari pernyataan Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Itulah ayat-ayat Alkitab, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Jadi Allahu a'lamu bimuradihi bizalik. Tentang Alif Lam Ra tidak ada yang berani menafsirkan hal itu. Surat ini di dalam keterangan tafsir Aisar yang menjadi referensi utama kita, dinyatakan bahwa an-surata makkiyah, bahwa surat ini termasuk surat makkiyah katanya. Jadi tidak mesti makkiyah itu yang surat-surat pendek saja dong, berarti ada yang panjang juga tapi makkiyah. Fa innaha tu'aliju qadayal aqidah wa a'zamuha at-tauhid wan nubuwah wal ba'ts. Karena itu dilihat dari kandungan yang ada di dalamnya. Surat-surat makkiyah itu, kandungan surat-suratnya itu banyak sekali mengandung qadiyah-qadiyah tentang akidah, tuntutan-tuntutan tentang akidah. Dan yang paling besar di antara akidah itu adalah tentang tauhid, tentang kenabian Muhammad, serta adanya hari kebangkitan. Rata-rata surat makkiyah itu menjelaskan tentang itu. Karena ini adalah periode Makkah, di mana banyak orang baru masuk Islam, sehingga yang diperlukan adalah menanamkan akidah yang kuat. Sebelum nanti akan ditetapkan berbagai macam aturan ya di dalam syariat agama. Ya, jadi sekali lagi surat ini termasuk makkiyah. Tilka ayatul kitab. Nah, firman Allah bahwa itulah ayat-ayat Alkitab. Nah, Alkitab yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Minal jaiz al-qaul, di antara perkataan yang boleh dinyatakan berkaitan dengan ayat ini bahwa al-ayatu al-mu'allafah min misli hazihil huruf, bahwa maknanya adalah ayat-ayat
yang disusun dari huruf-huruf seperti ini, sehingga ayat tadi didahului dengan alif, lam, ra, termasuk juga yang lainnya, alif, lam, mim, ta, sin, ha, mim, ain, sin, qaf, begitu. Nah, ayat-ayat yang demikian itu yang disusun dari huruf-huruf tadi yang dijadikan pembuka surat itu adalah ayatul kitab. Ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat kitab suci, wa Qur'anim mubin, dan kitab tersebut adalah Al-Qur'an yang memberikan penjelasan. Qur'anin ini menjelaskan makna Alkitab, ya. Alkitab yang mana? Ayat-ayat Alkitab yang mana? Ayat-ayat Alkitab yaitu, begitu dijelaskan, Al-Qur'an yang memberikan penjelasan. Ay al-mubinu lil haqqi wal batil wal huda wad dalal, yaitu Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang yang hak dan batil, tentang petunjuk dan kesesatan, sehingga siapapun manusia jika tidak mau tersesat dalam kehidupan di dunia ini, maka dia harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya, karena di dalamnya dijelaskan tentang mana yang hak, mana yang batil, mana yang termasuk petunjuk, mana yang termasuk kesesatan. Makanya Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup, gitu ya, buku panduan agar manusia tidak tersesat, ya. Apakah cukup buku panduan hidup itu dimiliki dan kemudian dipajang di rumah? Kira-kira gimana jawabannya? Ya tidak sama sekali. Ya, Bapak beli televisi baru, merek yang paling bagus, teknologinya paling canggih, misalnya begitu, ada buku panduannya di situ, buku panduannya nggak pernah dibuka, masih disegel, disimpan aja di atas TV-nya. Ada gunanya nggak itu buku? Nggak ada gunanya. Bapak juga bingung gimana ini nyalainnya TV. Lah buku panduannya nggak dibaca. Itu untuk apa produk teknologi itu disertai dengan buku panduan? Itu kan supaya yang membeli produk itu paham bagaimana cara mengoperasikannya, aturannya seperti apa, di mana dia boleh diletakkan, apa yang tidak boleh dilakukan, supaya produk itu awet, tidak cepat error, gitu kan? Ya, lah iya. Lah sekarang buku panduannya cuma disimpan, dipajang di atas lemari. Lebih gimana? Nggak ngerti, akhirnya bingung nyalain TV-nya kan? Nyalain seenaknya, tarik-tarik kabel. Resikonya apa? Meledak, konslet, error, Pak. Sama, manusia itu terlalu berani kalau menjalani hidup di dunia ini tanpa pakai buku panduan, gitu. Sembrono nanti hidupnya kalau nggak pakai buku panduan, seperti sembrononya orang yang beri balang elektronik nggak pakai lihat buku panduan tadi. Akhirnya apa? Cepat error. Begitu juga manusia
yang tidak menggunakan buku panduan dalam menjalani hidupnya, maka hidupnya cepat error. Tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil. Tidak paham mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram. Begitu? Kenapa? Yang penting buat dia adalah menyenangkan. Sudah. Selesai urusan, ya. Itu pokoknya mah hidup mah cari kesenangan sajalah, itu nggak penting mikirin halal haram, tidak penting memahami aturan-aturan. Begitu. Nah, ini tidak benar, ya, tidak benar, karena hidup kita ini cuma sebentar di dunia ini, ya. Dunia ini bukan tempat kita hidup. Wah, pahami. Dunia ini bukan tempat kita hidup. Dunia ini adalah tempat kita mati. Kita hanya tinggal menunggu kapan datangnya malaikat maut. Di mana dong tempat kita hidup? Di akhirat nanti, ya. Di akhirat tempat kita hidup itu. Makanya di dunia itu fokusnya adalah mengumpulkan bekal supaya nanti pas dihidupkan lagi bekalnya udah cukup, gitu. Nah, cuma banyak yang nggak paham, kan? Ya, menganggap dunia ini tempat dia hidup, sehingga fokusnya adalah mencari kesenangan mumpung masih hidup. Kalau udah mati nggak bisa apa-apa, begitu mikirnya. Kalau nggak paham panduan hidup, yang dipikirkan adalah hidup di dunia ini mencari kesenangan. Udah, mumpung masih hidup, kalau udah mati mah nggak bisa apa-apa. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, cari harta, bikin rumah yang mewah. Itu jangan sampai kalah sama yang lain. Raih jabatan-jabatan dunia ini, gitu, ya. Kalau perlu yang tak terkalahkan jabatannya, begitu nggak ada yang bisa mengungguli lagi. Mumpung masih hidup nih, kalau udah mati mah nggak bisa apa-apa. Itulah cara berpikirnya manusia yang memahami bahwa dunia ini adalah tempat tinggalnya. Dia nggak pernah mikirin akhirat. Tapi manusia yang paham bahwa dunia hanyalah tempat dia mati, nanti dia hidup adalah di akhirat yang waktunya tak terbatas, tidak akan ada lagi kematian nanti di akhirat, maka orang yang demikian dia hanya akan mengambil bagian dari dunia yang penting-penting saja, dan fokusnya adalah mengumpulkan bekal untuk akhirat. Begitu, Pak, ya. Jadi mengumpulkan bekal untuk akhirat. Sudah seberapa banyak bekal kita? Umur udah 50 tahun, 60 tahun, kan waktunya sebentar lagi. Sudah cukup belum kira-kira bekalnya untuk nanti perjalanan kita di akhirat? Kan begitu harusnya, ya. Nah, ayo kumpulkan, mumpung masih dikasih hidup, ya, manfaatkan sebaik mungkin, ya, manfaatkan sebaik mungkin. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak usah mikirin saya mah sudah terlanjur, umur udah 60, nggak pernah sholat.
Kalau tobat juga kayaknya nggak mungkin diterima. Udahlah, nggak apa-apa, saya mah ke neraka aja. Nauzubillah kalau ada orang mikir begitu, Pak. Ya. Jangan berpikir seperti itu. Sebab innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya yang menentukan hubungan hamba dengan Allah itu adalah amal-amal yang di penghujung umurnya. Itu yang menentukan apakah dia dianggap orang beriman atau orang kafir. Kalau orang beriman, sekecil apapun nilai keimanannya, ada harapan masuk surga nanti, walaupun harus ke neraka dulu. Tapi kalau dinyatakan matinya kafir, berarti kekal di dalam neraka nanti. Nah gitu intinya, yang penting ya. Walaupun hanya tinggal sehari kita hidup, kalau benar-benar tobat kepada Allah, sehari itu dia beramal soleh, di hari itu dia tobat dari segala dosanya yang puluhan tahun dia kerjakan, Allah akan terima tobatnya. Begitu. Dan dengan amalnya yang hanya satu hari itu, dia punya peluang untuk menempati surga nanti di akhirat. Begitu, Pak, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan terlanjur, itu sebetulnya hatinya sudah tertutup oleh setan, terkunci hatinya itu, ya. Tidak mau tobat sebetulnya. Dia mengingkari hati nuraninya itu. Jadi sebetulnya hatinya sadar bahwa ada rasa takut bahwa dia masuk neraka. Nah, sebetulnya sadar masuk neraka itu takut. Nah, tetapi karena nafsu yang lebih kuat, begitu, kesadarannya tertutup, sehingga muncul kata-katanya, udahlah terlanjur saya. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Oke, jadi Al-Quran ini adalah menjelaskan tentang hak dan batil. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat dia menginginkan sekiranya mereka dulu di dunia menjadi orang muslim. Tuh, nanti mah pada saat dihidupkan lagi, dibangkitkan untuk kehidupan yang kedua kalinya, saat ditiup sangkakala yang kedua kali, orang-orang kafir pun mereka berangan-angan kalau saja mereka jadi orang muslim. Jadi yukhbiru ta'ala, di ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan anna yauman sayati, bahwa suatu hari akan datang, huwa yaumul qiyamah, dan hari itu adalah hari kiamat, indama yaral kafirul muslimina yadkhulunal jannah, ketika orang yang kafir waktu di dunianya mereka melihat orang-orang muslim memasuki surga, wa yadkhulu huwan nar, sedangkan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka si kafir tadi pun yawaddu yauma idzin mutamanniyan an law kana minal muslimin. Maka si kafir tadi pun berangan-angan di hatinya ketika itu, ya Allah, coba dulu saya termasuk orang-orang muslim itu, saya juga akan masuk surga seperti mereka. Gitu maknanya. Ya. Jadi kalau saja mereka termasuk orang muslim dulu waktu di dunia, itu bahkan di beberapa ayat yang lain, orang-orang yang kafir itu bahkan meminta, kan? Minta dikeluarkan lagi, dikembalikan ke dunia. Rabbirji'uni,
la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kata si kafir ini, ya Rabb, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia sebentar saja ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga saja saya bisa berbuat baik pada waktu-waktu untuk memperbaiki waktu-waktu yang telah saya tinggalkan dulu. Bahkan di surah Al-Munafiqun, ketika malaikat maut datang mau mencabut nyawanya seorang hamba, jika hamba itu bukan hamba yang baik, maka Allah menggambarkan, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, ya Tuhanku, mengapa tidak engkau tangguhkan sebentar saja, ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pasti saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang baik ya Allah, kalau engkau kasih waktu saya sebentar. Ada gunanya? Tidak ada. Malaikat maut sudah di depan mata, tidak mungkin dia akan balik lagi. Nah, itu makanya ilustrasi yang pernah saya sampaikan jangan sampai lupa. Gambaran manusia seperti tadi itu seperti seorang nelayan yang istrinya menemukan mutiara itu. Masih ingat? Nah itu, dia jual kemanapun, tidak ada yang berani membeli mutiara itu kan. Sampai akhirnya datang ke rumahnya wali Madinah, pejabat yang kaya, dan ternyata si wali Madinah pun mengatakan, aku pun tidak bisa menaksir harga mutiara ini. Kalau engkau mau, wahai nelayan, sebagai harga mutiara ini, aku beri kesempatan engkau untuk masuk ke dalam gudang hartaku, di mana di situ tersimpan banyak sekali kekayaanku. Aku beri kamu 6 jam lamanya. Silahkan kau ambil selama 6 jam itu apapun yang kau mau. Itulah nilai dari mutiara yang engkau miliki itu. Mutiara ini aku ambil, silahkan kau masuk ke dalam gudang itu. 6 jam lamanya, silahkan kamu ambil apa saja, terserah. Begitu dia dibawa ke dalam gudang milik wali Madinah, apa yang terjadi? Bengong, Pak. Dia tercengang melihat kekayaan yang melimpah. Di dalam gudangnya wali Madinah itu ada 3 bagian harta. 1 bagian emas dan permata terkumpul di situ. Di bagian tengah ada tempat-tempat tidur yang empuk, dan di bagian lainnya makanan-makanan yang lezat. Karena dia pikir waktu 6 jam ini cukup lama, akhirnya dia makan dulu deh, masih lama lumayan nih kan. Habis waktu 2 jam, Pak, tidak sadar dia, saking menikmati makanan itu. 2 jam habis digunakan untuk makan. Tinggal berapa jam? Tinggal 4 jam waktu tersisa. Begitu 2 jam selesai, dia baru sadar, saya kan mau ambil emas permata ini. Udah, cukup makannya. Udah kenyang dia, menghabiskan makanan-makanan yang begitu banyak. Akhirnya dia jalan menuju tempat emas dan permata, melewati tempat tidur yang empuk-empuk dan sejuk. Itu lewat di situ tergoda. Aduh, kok ngantuk banget ya ini. Ngantuk banget ini rasanya. Habis makan masalahnya kan tadi. Wah, waktu masih 4 jam ini, masih bisa istirahat dulu dah, kan?
Akhirnya dia tidur di atas kasur yang empuk itu, dan bangun-bangun dia dibangunkan oleh petugas yang berteriak, bangun, 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 bangun. Waktumu sudah habis. Kamu sudah 6 jam di sini. Keluar. Kaget tuh nelayan kan. Ya. Habis. Saya belum ngambil apa-apa, Tuan. Saya baru makan tadi. Nggak ada waktu lagi. Keluar. Waktumu sudah habis. Ya. Akhirnya si nelayan tadi dibawa keluar tanpa membawa harta apapun, dan mutiara jadi milik sang wali Madinah. Itu adalah ilustrasi, Pak. Mutiara itu adalah ruh kita, nyawa kita yang Allah berikan. Ada yang berani menjual nyawanya? Mau dijual berapa? Coba. Ada nggak? Nggak ada. Tidak akan ternilai harganya, itu ruh, nyawa itu. Mutiara itu adalah nyawa. Sedangkan makanan itu adalah simbol dari syahwat. Berbagai macam keinginan duniawi manusia. Nah, sedangkan tempat tidur itu adalah simbol dari kelalaian. Jadi banyak manusia di dunia ini yang nasibnya seperti nelayan tadi. Udah dikasih waktu, dijatah, nggak sadar. Akhirnya enak saja makan sepuasnya, memuaskan syahwatnya. Yang penting cari kesenangan, nggak penting halal haram. Mumpung masih muda, mumpung masih hidup, puas-puasin. Dia nggak tahu umurnya cuma sebentar. Begitu datang malaikat maut, kaget tuh. Sama seperti nelayan tadi. Ya. Udah habis waktu saya. Ya, saya belum apa-apa. Ya, belum sholat. Saya belum belajar puasa. Wudu aja belum ngerti saya. Masa udah dipanggil lagi? Ya nggak ada waktu, habis ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan begini, Pak. Man dakhalal qabra bila zad faka'annama rakibal bahra bila safinah. Orang yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa kapal. Bisa apa? Tuh. Jadi kalau ada orang sholat belum benar, puasa masih belang, agama banyak yang nggak paham, yang haram masih diterjang, tiba-tiba mati, itu orang terlalu nekat. Itu kalau mau dibilang itu nekat tuh orang. Bekal belum banyak kau udah mati. Sama saja seperti orang yang mengarungi lautan tanpa kapal. Jangankan kapal, sampan pun tidak dia bawa. Bisa apa? Mau mengarungi lautan, itu lautan bukan kolam renang. Artinya apa? Maka dipastikan orang seperti itu akan celaka, tidak akan selamat nanti. Ya Allah, na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Ayo dong, jangan terlena ya. Jangan terlena, mumpung Allah masih beri kita kesempatan. Ayo buru-buru kumpulkan bekal kita untuk akhirat. Ya, dunia ini hanya tempat tinggal, bukan tempat tinggal, hanya tempat kita meninggal dan tempat yang akan ditinggalkan. Tempat tinggal kita adalah
akhirat. Ayo, itu yang belum sadar, ayo mulai hari ini sadarlah, ya, mulai tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Allah lihat ayat lanjutannya bagaimana menyatakan tentang orang-orang kafir ini. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Allah menyatakan, biarkan saja mereka di dunia ini sepuasnya mereka makan. Biarkan saja mereka bersenang-senang. Biarkan saja mereka dilalaikan oleh angan-angannya yang kosong. Kenapa? Karena kelak mereka juga akan tahu akibat perbuatannya. Ya Allah. Ya. Jadi akhirat itu, Pak, dimulai dari sejak dibangkitkan. Tetapi akibat dari perbuatan kita itu akan dirasakan dari sejak kita meninggalkan dunia ini. Makanya kalau ada orang yang dikuburnya mendapatkan siksaan, maka nanti saat dibangkitkan dia akan merasakan siksaan yang lebih berat lagi. Ya Allah. Jadi kubur itu belum ada apa-apanya. Karena akhirat itu mulainya dari sejak dibangkitkan nanti. Ya. Lah kubur apa dong? Yaitu alam kubur, beda. Ya, barzakh disebutnya. Ya. Bainad dunya wal akhirah. Pemisah antara dunia dan akhirat. Itu namanya barzakh, ya. Utrukhum ya rasulana. Biarkan saja mereka wahai rasul kami. Karena yang dimaksud dan yang dituju asalnya, sasaran dari ayat ini adalah orang-orang kafir Makkah. Maka seakan-akan Allah menyatakan, biarkan saja mereka wahai Rasul kami Muhammad. Biarkan orang-orang kafir itu mereka makan sepuasnya, makan apapun yang mereka mau. Wa yatamatta'u bima hasala lahum minasyahawati wal malazzat. Biarkan mereka bersenang-senang dengan berbagai macam kelezatan-kelezatan dunia ini. Nggak usah iri dengan orang-orang kafir itu. Biarkan saja mereka menikmati dunia ini, gitu. Dan biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angannya, bahwa mereka berpikir mereka tidak akan merasakan akibat buruk dari apa yang mereka lakukan. Kenapa? Iz himamuhum tulu a'marihim. Sebab keinginan mereka, angan-angan mereka itu mereka memiliki umur yang panjang. Begitu katanya. Kenapa? Fasaufa ya'lamun. Nanti di akhirat mereka pasti akan tahu. Idza ruddu ilallahi maulahumul haq. Ketika mereka dikembalikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan mereka dan mengatur hidup mereka, maka nu yaftaruna annahum kanu fid dunya mukhtiina bi'radihim anil haq. Maka saat itu mereka tidak lagi bisa berbohong, tidak lagi bisa mengada-ngada tentang perilaku mereka di dunia yang telah salah melakukan perbuatan karena menyimpang dari kebenaran dan dakwah tentang kebenaran dan agama yang benar. Begitu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa berpaling. Karena mulut akan dikunci nanti. Yang bersaksi adalah matanya. Yang bersaksi adalah tangannya. Yang bersaksi adalah kakinya. Kalau menganggap ini hanya bualan saja, keterangan tentang akhirat ini hanya ramalan saja, silahkan hidup sesukanya. Begitu, tapi kami orang-orang yang beriman meyakini Al-Quran ini karena ini adalah firman Allah pencipta langit bumi ini. Pasti benar adanya, 100% kebenarannya. Tidak mungkin lagi bisa diragukan. Gitu. Tapi kalau memang tidak mau percaya silahkan. Ya, tidak ada yang memaksa kok.
Ya, Allah juga tidak ada paksaan. Waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Siapa yang hendak mukmin beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Nggak ada paksaan kok. Tapi tanggung sendiri akibatnya, kan begitu berarti. Ya, tanggung sendiri akibatnya. Nah, begitulah yang akan terjadi nanti, ya. Nah, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Nah, beliau mengatakan begini, Pak, di dalam kitabnya Al-Fawaid itu, lil abdi rabbun huwa mulaqi wa baitun huwa sakinuh. Setiap hamba itu dia memiliki Rabb. Dia punya Tuhan yang sudah menciptakan dirinya, yang mengatur hidupnya, yang sudah memberi dia rezeki, memberikan segala fasilitas di dunia ini, yang satu saat dia akan berjumpa dengannya. Wa baitun huwa sakinuh, dan si hamba itu juga punya rumah yang akan ditempatinya. Bukan yang sekarang rumahnya itu, yang sertifikatnya atas nama dia. Itu sertifikat bisa berubah nanti namanya. Ya? Mana dong rumahnya? Rumahnya adalah nanti setelah dia meninggalkan dunia ini. Gitu? Maka fayan bagi lahu an yastardiya rabbahu qabla liqa'ih wa yu'ammira baitahu qabla intiqalihi ilaihi. Maka yang seyogyanya dilakukan oleh si hamba tadi adalah selama dia hidup itu harusnya berusaha membuat ridho Rabbnya sebelum dia akan berjumpa dengannya, serta memakmurkan rumahnya sebelum dia akan pindah ke sana. Gitu. Siapkan perabotannya yang akan nanti ditempati itu. Kebutuhan-kebutuhan di dalam rumahnya nanti itu apa saja. Jangan dibiarkan rumah masa depannya itu nanti kosong. Kira-kira begitu. Mosok pindahan ke rumah kosong kan nggak enak. Ya. Kalau mau pindahan itu siapkan dulu. Itu perabotannya, beli yang paling bagus, siapin tempat tidurnya, sudah ada listriknya, sudah ada AC-nya, kan begitu. Begitu pindah ke sana tuh enak, nyaman. Nah kalau pindah rumah kosong, ya kan nggak bisa tidur. Orang rumah sebelumnya pakai AC, itu rumahnya mewah, tiba-tiba dijemput sama malaikat maut. Lah rumahnya masih kosong, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah sedekah, dia nggak pernah ngaji, dia nggak pernah ibadah. Kosong nanti tuh rumahnya, dia akan kesepian, nggak akan betah nanti. Ini ya. Gitu. Nah itu perkataan Ibnu Qayyim mengatakan begitu. Jadi di dunia saja, kalau kita mau pindahan rumah, kan kita siapin dulu, gitu. Walaupun nggak perabotan baru juga, ya kita pindahin perabotan lama, disiapin di sana. Ya, bukan rumah kosong kalau mau pindahan. Itu lebih enak, sudah ada semuanya. Makanya, ayo. Jadi hidup kita ini berarti tugasnya adalah, ayo persiapkan untuk kebutuhan rumah kita nanti. Ya. Itu yang utama, itu prioritasnya. Apa saja? Ya nanti di sana udah nggak butuh kulkas lagi. Nggak perlu lagi tempat tidur. Yang dibutuhkan di sana itu hanya amal. Hanya amal. Ya. Ayo perbaiki sholat, perbaiki puasa, perbanyak sedekah gitu ya. Perbanyak sedekah,
Karena uang itu nggak ada gunanya kalau cuma ditumpuk aja. Nggak ditumpuk, saya mah di rekening, apalagi di rekening mah belum tentu bisa diambil itu. Ya. Jangan bangga lihat saldonya itu digitnya panjang banget itu. Sampai ngeprintnya nggak cukup. Uang itu kalau hanya ditumpuk tidak akan ada gunanya, sebab uang itu nilainya ada pada manfaatnya. Jadi kalau kita dititipi uang, buru-buru manfaatkan. Begitu ya. Beruntunglah manusia yang hidup di dunianya itu dijadikan oleh Allah seperti keran. Dan berhati-hatilah, waspadalah manusia yang hidup di dunianya, hidupnya itu seperti torn. Apa maksudnya, Pak? Kalau torn itu nampung airnya banyak, keluar sedikit. Kalau keran itu tidak pernah menampung air. Ketika air datang, langsung dia salurkan ya. Langsung dia salurkan. Itulah manusia-manusia yang akan bahagia. Ketika Allah titipkan harta padanya, dia bukan nyimpen, langsung buru-buru dia bagi-bagi. Gitu. Ini bukan harta saya, ini milik Allah. Harus saya salurkan gitu. Tapi banyak orang yang senang jadi torrent, Pak. Ya, begitu ngeluarin sedikit, sedikit. Ya Allah. Aduh. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Nah, ini dinyatakan oleh Allah. Tidaklah kami hancurkan suatu negeri dengan azab, ya, karena sebab mereka durhaka dan mendustakan para utusannya, kecuali itu semua sudah ada ketetapannya, yaitu ajalun maktubun fi kitabin mahdudin al yauma was-sa'ah. Mahdudil yaumi was-sa'ah. Ada ajalnya, ada batas waktunya yang ditetapkan dalam ketetapan Allah, sudah ditetapkan waktunya dan kapannya itu. Ya. Maka jangan merasa nyaman orang-orang yang bermaksiat hari ini, tetapi dibiarkan oleh Allah tidak pernah dihukum. Jangan merasa tenang orang-orang yang berbuat zalim saat ini, tetapi seakan-akan dibiarkan berleluasa. Karena akan datang masanya Allah menghukum mereka. Dan mereka tidak akan bisa lepas. Kan sudah ketemu ayatnya di surat Ibrahim kemarin sebelumnya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Maka lanjutan ayatnya Allah menyatakan, ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya. Ajal itu sudah pasti, tidak bisa dipercepat dan juga tidak bisa ditangguhkan. Orang yang mati karena bunuh diri, dia tidak mempercepat kematiannya, tapi Allah memang sudah menetapkan kematiannya dengan cara seperti itu, tetapi akan tetap dihukum karena dia yang memilih cara itu. Tuh? Ya, karena itu pilihannya. Ya, pilihannya. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun.
Jadi begini Pak, maksud saya pilihannya itu ya supaya paham dulu nih. Ada yang memaknai qadar Allah itu begini. Allah itu menetapkan qadar pada setiap benda, pada setiap ciptaannya. Nah, qadarnya racun itu mematikan. Qadarnya benda tajam itu bisa melukai, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Begitu ya. Nah, maka kita yang dikasih akal oleh Allah nih, nah, disuruh menggunakan akal ini. Itu alat mau dipakai buat apa? Itu. Nah, kita itu yang ditentukan, yang dipilih, yang suruh milih. Ya, karena yang namanya qada Allah itu ada yang memang sama sekali di luar kendali kita, ada yang memang dalam kendali kita. Seperti terdengar suara azan misalnya, pilihannya adalah ke masjid atau tidak ke masjid. Itu dalam kendali kita atau tidak? Kita yang menentukan. Gitu? Ya, ke masjid deh. Ya. Mumpung libur nih, itu mau ke masjid deh. Begitu dia jalan ke masjid, keserempet motor, meninggal dunia. Nah, itu adalah ketentuan Allah yang di luar kendali dia. Gitu, bukan pilihan dia itu. Ya, itu makanya orang yang bunuh diri itu ya itu pasti pilihan dia. Dia yang punya keinginan kok. Tapi tetap Allah yang menghendaki dan menentukan. Karena jika Allah tidak mengizinkan orang berkali-kali mencoba bunuh diri, nggak mati-mati. Banyak itu. Gantung diri, talinya putus. Ya, minum racun, ketahuan tetangga. Itu dibawa ke rumah sakit. Sembuh lagi. Nah, ada yang memahami qada itu adalah ketetapan di sisi Allah. Nah, sedangkan qadar itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kenyataan, sudah terjadi. Nah, kalau dipahami demikian, maka qadar nggak akan bisa berubah. Qadar takdir itu ya nggak bisa berubah, karena sudah terjadi. Bagaimana dengan qada? Kepastian Allah, apa yang akan terjadi besok di kemudian hari, kita nggak tahu. Maka adalah pernyataan dari Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah, ketetapan untuk kita, kecuali doa. Gitu. Berarti mungkin dong bisa berubah gitu ya. Jadi qada yang belum menjadi kenyataan. Itu kalau qada mah ya. Iya, ya sama. Itu berarti qadanya demikian, ya. Qadanya demikian. Ketetapannya seperti itu. Ya. Nah, apakah hukuman mati yang diterimanya itu berdasarkan keputusan yang benar atau tidak? Nah, itu tergantung ya. Hakim yang memutuskan. Ya, kalau kasusnya memang karena kejahatan dirinya, ya berarti dia ya menjalani hukuman ya seperti yang menjalani hukum qisas itu kan demikian. Ya. Dihabisi juga begitu. Kalau memang keluarga korban tidak memberikan ampunan, tidak memaafkan dan maunya balas dendam. Gitu. Nah, kalau keluarga mau memaafkan maka ada kompensasi. Tidak dijatuhi hukuman qisas, tapi dia wajib membayar diat sebesar senilai 100 ekor unta. Ya udah, tinggal kali aja. Sekarang berapa satu ekornya ya? Kurang lebih ada 2 miliar Pak. Itu cukup untuk masa depan keluarga korban yang ditinggalkan itu. Jadi Islam itu syariatnya tidak hanya sepihak.
tetapi memikirkan banyak pihak. Gitu. Jadi nggak serta-merta orang membunuh terus dibunuh lagi. Dimusyawarahkan dengan keluarganya. Gimana nih? Kalau mau balas dendam, serahkan kepada penegak hukum, nanti yang akan melaksanakan kisos. Tapi urusan keluarga masa depan bagaimana? Karena kehilangan kepala keluarga misalnya, silahkan pikirkan sendiri, musyawarahkan sendiri. Atau mau memaafkan saja, anggap itu sebagai musibah. Nanti si pembunuh dia berkewajiban memberikan kompensasi sejumlah tadi uang 2 miliar, cukup untuk keluarga, masa depan anak-anaknya bisa terjamin pendidikan mereka, bisa buat usaha. Dipikirkan ada solusi kalau syariat Islam. Coba kalau di penjara nggak mikirin keluarganya bagaimana, yang penting penjahatnya udah dikurung, selesai udah. Berapa tahun dia penjara? 20 tahun. Anak korban 20 tahun udah gede itu. Tahu pembunuh bapaknya bakal keluar 20 tahun yang akan datang. Keluar penjara, bunuh lagi, balas dendam masih. Nggak selesai. Ya. Tidak memberi solusi dan tidak menyelesaikan. Wallahu a'lam lah ya. Kalau itu urusannya mah. Yang tumbal-tumbal itu konon katanya dibawa ke alam lain begitu ya. Nah, kalau itu saya tidak makrifat urusan itu. Wallahu a'lam ya. Apakah benar demikian adanya? Itu wallahu a'lam. Itu baik. Jadi yang dihukum mati seperti itu. Artinya memang kodoknya demikian. Ya, baik. Kita akan kembali dulu ke ayat ya. Sebab kalau membahas kodok qadar ini memang agak-agak rumit juga ya kita. Nah, kandungan ayatnya saja. Udah mau jam 2 nih. Al-Qur'an yang mulia menjelaskan semua yang dibutuhkan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan sebagai makhluk. Kesempurnaan sebagai manusia dan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Makanya manusia yang mau mengikuti petunjuk Tuhannya itu kemudian disebut sebagai insanun kamilun. Insan kamil, manusia yang paripurna, yang sempurna. Ya, kalau sempurna pada hakikatnya mah nggak ada kecuali Allah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Gitu ya. Tapi sempurna sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Gitu. Nah, jadi kalau mau bahagia dan sempurna, maka ikuti Al-Quran. Jadikan Quran sebagai petunjuk hidup. Ya. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Tidak cukup dimiliki dan dipajang. Bahkan tidak cukup hanya dibaca, diulang-ulang. Khatam berkali-kali tapi nggak paham isinya. Itu buat apa? Ya. Sama aja seperti keledai bawa buku pelajaran itu. Dia nggak nambah pinter itu. Ya. Nggak nambah pinter, orang nggak paham isinya apain. Dibawa kemana-mana itu. Nah, makanya Quran itu pelajari supaya kita paham isinya. Ya, karena Quran itu petunjuk hidup supaya hidup kita nggak tersesat. Kedua, peringatan terhadap orang-orang kafir agar mereka tidak melanjutkan kekufurannya dan tidak lagi memusuhi Islam. Karena akan datang satu hari di mana mereka akan menginginkan sekiranya mereka menjadi orang Muslim. Kapan? Nanti di akhirat. Ya cuma terlambat. Kalau sadarnya nanti mah. Aduh. Ketiga, menetapkan akidah adanya qada qadar. Tidak ada sesuatu pun melainkan telah diketahui dalam ilmu Allah dan tercatat di sisinya. Dalam catatan ketentuan-ketentuannya tentang kehidupan,
kematian, keuntungan, kerugian, kebahagiaan, kecelakaan, semua yang telah, sedang, dan akan terjadi diketahui dalam ilmunya Allah dan tercatat di Al-Lauhul Mahfuz namanya. Tempat Allah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Begitu. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan orang-orang kafir tadi itu mengatakan, "Hei, orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sungguh kamu itu benar-benar orang gila." Ya. Jadi orang-orang kafir yang tadi kata Allah, Muhammad, wahai Rasul kami, udah biarin aja mereka bersenang-senang di dunia ini. Pasti mereka akan tahu nanti saat di akhirat, saat dibangkitkan. Nah ternyata gayanya orang-orang kafir itu menuduh Nabi Muhammad yang menyampaikan kebenaran sebagai orang gila. Gitu. Hei orang yang diturunkan padanya Al-Quran, sungguh kamu itu majnun, kamu itu gila. Itu ya. Dituduh gila, dituduh tukang sihir, macam-macam Pak tuduhan pada Nabi itu. Apa yang dilakukan Nabi? Cari pengacara? Atau bikin konferensi pers? Mengumpulkan wartawan, menjelaskan bahwa saya tidak gila, saya bukan tukang sihir. Sama sekali tidak. Sama sekali Nabi tidak memberikan jawaban apapun terhadap tuduhan-tuduhan mereka. Kenapa? Fitnah itu nggak ada gunanya untuk dikonfrontasi ataupun untuk diklarifikasi. Karena yang bertugas membuktikan fitnah itu adalah orang yang menuduh dan yang memfitnah itu. Kalau kita nggak merasa, ngapain pakai ribet ngurusin itu? Biarin aja. Gitu ya. Kadang-kadang kan kita jadi suka emosi kadang-kadang. Waduh, harga diri saya di mana nih? Begitu. Egoisnya kan. Ketika difitnah orang nih, merasa harga diri sedang diinjak-injak nih. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus lawan ini. Nggak ada gunanya, Pak. Malah kadang-kadang kalau berusaha membela dikira beneran itu benar berarti tuduhannya itu. Ya. Ya udah, diam aja kalau difitnah. Ya. Kalau memang kita nggak merasa gitu kan. Kenapa harus takut? Ya. Kalau tidak merasa, biarkan yang menuduh itu yang harus membuktikan itu. Nah, Nabi dituduh gila. Nabi bukan orang gila kok. Ya dan tidak takut dituduh gila. Saya bukan orang gila. Ya. Ya sudah. Lanjut lagi apa ayatnya? Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Kata mereka, mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar? Jadi kata orang-orang kafir itu, Muhammad, kalau memang benar kamu itu nabi, kamu itu rasul, ya, kenapa tidak kamu bawa tuh malaikat? Bawa di hadapan kami supaya kami lihat. Gitu? Mana? Narahum ayanan. Supaya kami bisa melihat dengan mata kepala. Bawa tuh malaikatnya. Yashhaduna laka bi annaka Rasulullah. Kalau kamu bawa malaikat yang bisa kami lihat, nanti malaikat itu suruh bersaksi bahwa mereka bersaksi bahwa kamu itu utusan Allah. Baru kami percaya kalau begitu. Ya Allah, sampai segitunya loh. Ya? Ya, berat sekali tantangan Rasulullah itu ya. Aduh, dai sekarang mah nggak ada yang seberat itu tantangannya. Kalau emang kamu benar, ya,
Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzarin. Maka Allah menyatakan, kami Allah tidak akan menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, mereka tidak akan diberi penangguhan dari azab Allah. Jadi maksudnya bahwa manunazzilul malaikah illa bil haq, tidaklah kami turunkan para malaikat kecuali dengan benar, ay multabisan bil haq, yaitu dengan membawa kebenaran. La tanzilul malaikatu illa li ihqaqil haqqi wa ibtalil batil. Malaikat itu hanya diturunkan Allah untuk menyatakan yang hak serta membatalkan kebatilan, la li mujarradi tahasyin nas wa ragbatihim. Allah tidak akan tiba-tiba menurunkan malaikat hanya semata-mata karena keinginan seseorang atau sekelompok orang. Walaupun mereka minta begitu, Allah nggak akan menurunkan. Karena Allah itu menurunkan malaikat kalau ada tujuannya. Tidak akan menurunkan hanya semata-mata diminta oleh mereka, gitu. Walau nazalatil malaikatu walam yu'minu la nazala bihimul azabu fauran. Kalaupun benar-benar Allah turunkan malaikat sesuai permintaan mereka, tapi mereka tetap tidak mau beriman, pasti azab akan turun kepada mereka dan mereka tidak akan diberi tangguh lagi oleh Allah. Begitu, Pak. Kalau memang dikabulkan oleh Allah, tetap mereka tidak beriman, hancur tuh orang Mekah itu. Sama seperti umat-umat terdahulu. Tapi kan enggak. Karena Allah tidak pernah mengabulkan permintaan mereka. Ada yang lebih sadis dari itu kan permintaannya. Kalau memang Muhammad itu benar, kata dia, ya, fa'anzil alaina hijaratan minas sama. Jika memang Muhammad itu benar, ya Allah, turunkan hujan batu kepada kami sekarang juga. Coba nantangin sampai segitunya. Tapi nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Ya. Karena bukan itu yang harus dibuktikan. Bukti kebenaran Al-Quran itu tidak harus dengan dibuktikan dengan kehancuran orang-orang kafir, gitu, dan beruntungnya orang-orang yang beriman. Ya. Tidak harus demikian. Lanjut lagi ayatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau ayat ini sering ya kita dengar ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang akan memeliharanya. Ayat ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keotentikan Al-Quran. Al-Quran itu dijamin tidak akan ada pengurangan, tidak ada penambahan, tidak ada perubahan di dalamnya. Kenapa? Kami yang menurunkan, kami pula yang akan menjaganya. Gitu. Kami itu di situ memberikan pengertian bukan hanya Allah saja. Ya kan, termasuk orang-orang yang Al-Quran diturunkan untuk mereka. Umat Islam juga berkewajiban untuk menjaga Al-Quran, terjaga di hati mereka. Maka biarpun Al-Quran dibakar, dilarang untuk dicetak kembali misalnya, tidak akan ada gunanya. Karena hafiz-hafiz Quran sudah bertebaran di mana-mana. Al-Quran akan tetap ada di bumi ini. Walaupun Al-Quran dihancurkan, dibakar, karena dibenci dan tidak disukai, tidak ada gunanya. Atau dirubah sengaja, dirubah tulisannya, cetakannya, pasti ketahuan. Walaupun tidak ada lagi Al-Quran yang untuk menjadi pembandingnya, karena sudah tidak dicetak lagi misalnya, dibikin Quran versi baru yang sudah dirubah, banyak penghafal Quran yang bisa meluruskan itu. Gitu? Itulah Al-Quran. Allah menjaganya sedemikian rupa.
Ya. Tapi kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak ada jaminan dari Allah. Makanya banyak sekali yang dirubah isinya. Ya. Tapi Al-Quran terjamin. Ini ayatnya. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Walaqad arsalna min qablika min syia'il awwalin. Sungguh kami benar-benar telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidaklah datang kepada mereka seorang utusan kecuali mereka memperolok-oloknya. Jadi nggak usah heran, nggak usah sedih kalau kamu diolok-olok, kamu dituduh gila, dituduh tukang sihir dan macam-macam. Rasul-rasul dulu juga sama. Nabi Nuh mah apalagi, ya, diolok-oloknya luar biasa. Setiap kali datang menyampaikan dakwah, apa yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh? Menutup telinga mereka, menutup wajah mereka. Itu Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, dicemooh oleh mereka, bahkan dikotori dengan kotoran mereka itu kapalnya. Luar biasa Nabi Nuh itu, ya. Tapi sabar, ya. Jadi kesimpulan ayat 6 sampai ayat 11 yang pertama adalah menjelaskan tentang apa yang diterima dan dihadapi Rasulullah berupa olok-olok dan hinaan dari orang-orang musyrik. Nah, dan ini satu pelajaran buat para dai, siapapun yang berdakwah melanjutkan tugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan berhadapan dengan tantangan dan rintangan. Salah satunya apa? Bentuknya adalah hinaan, olok-olok, cemooh. Jangan putus asa jika itu yang terjadi, gitu. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak akan pernah sirna, kebenaran tidak akan pernah hilang, gitu ya. Walaupun tidak ada orang yang mau mengatakannya. Itu kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah bahwa yang hak itu pasti akan datang dan akan menang, dan akan hancur kebatilan. Kedua, bukti rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia. Sekiranya manusia meminta turunnya azab, tetapi Allah malah menurunkan rahmatnya. Nggak pernah diturunkan kan azabnya itu, tetapi Allah turunkan lagi-lagi rahmatnya. Mereka masih dikasih hidup oleh Allah. Nah, ketiga, menjelaskan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran dari adanya penambahan, pengurangan, dan kemusnahan. Tidak akan pernah terjadi itu. Bahkan beberapa peristiwa kejadian nyata, ya, ada terjadi kebakaran di satu tempat, semua hangus terbakar, dan ternyata ditemukan ada mushaf Al-Quran masih utuh, tidak tersentuh oleh api itu. Ya? Sampai begitu, yang hal sifatnya fisik pun terkadang Allah jaga itu. Boleh jadi karena Allah memuliakan pemilik mushaf itu, karena sering dibacanya, ya. Itu. Keempat, menjelaskan sunnatullah pada umat dan bangsa-bangsa terdahulu, bahwa tidaklah datang kepada mereka seorang utusan yang mengingkari kebiasaan mereka dan mengajak mereka pada kebiasaan baru yang lebih baik dan sesuai petunjuk Allah, melainkan mereka akan mengingkari dan mengolok-olok. Itulah yang terjadi. Sama kalau kita berdakwah menghadapi masyarakat yang mereka berpegang teguh kepada tradisi nenek moyang. Ketika ada kita membawa ajaran syariat Islam, dianggap sesuatu yang baru. Itu susah Pak untuk diajak berubahnya. Mereka lebih takut melanggar tradisi nenek moyang daripada mengikuti aturan syariat.
Dari dulu bertahun-tahun udah begini. Tiap tahun kami itu nyembeli sapi, kepalanya dikirim ke laut. Ya, ini tradisi. Kalau nggak begitu takut kami nanti. Mereka lebih takut kan melanggar itu daripada menghapuskan itu, mengganti dengan tradisi yang baru. Kenapa dibuang ke laut? Mending juga dicacah itu kepala sapi, bisa buat berapa orang makan itu. Ya, orang miskin lumayan. Tapi kan nggak bisa dirubah begitu saja ya. Sama Pak, yang namanya kesyirikan itu setiap zaman, setiap masa akan selalu ada ya, termasuk di negeri kita. Mohon maaf, masih banyak gitu di daerah-daerah kan, dan susah untuk dirubahnya karena mereka berkeyakinan itu adalah tradisi nenek moyang yang harus dilestarikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, udah 1,5 jam Pak, gak berasa ya. Aduh, mohon maaf bila ada hal kurang berkenan ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.